akan menyita waktu dan sia-sia, membiarkan terlalu lama ketakutan bergelayut dalam hidup kita. Karena kesulitan apapun ternyata selesai bila engkau mengupgrade ketakwaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah marah, menjadilah pemaaf, dan teruslah engkau menjadi orang yang memperbaiki diri, dan engkau berinfak di jalan Allah dalam keadaan apapun, maka Allah akan berikan jalan keluar. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia Allah akan memberikan rizki dari arah yang dia tidak duga. Nikmat betul jadi umat Nabi Muhammad, dan perkara kecil untuk Allah melakukan itu. Jamaah sekalian berbahagia, ada sebuah ayat dalam Al-Quran, dan ini menjadi sebuah panduan untuk Nabi SAW. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Atau sebuah ayat dalam surah yang sangat familiar dengan di telinga kita. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kita hafal nih ayat. Kita hafal, bangun tidur juga disuruh baca, kita hafal. Maka sembahlah Allah, Dia yang memberikan makan. Alladzi at'amahum, yang memberikan makan kepada mereka. Min ju', dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf. Jemaah sekalian berbahagia, Allah yang memberikan keamanan dari rasa ketakutan. Dan orang yang bertakwa, dia nggak boleh susah hidupnya. Jadi bila ada yang berkata, apakah takwa yang kita lakukan akan menyelesaikan masalah kita di dunia? Dengan tegas saya akan berkata, yes, akan selesai masalahmu, apapun bentuknya, karena tidak ada yang sulit bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Permasalahannya, apakah engkau mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang kau sembah mampu melakukan apa saja? Itu penyebabnya. Bila engkau mempunyai keyakinan 100%, maka yang terjadi adalah engkau akan sesuai dengan persangkaanmu. Allah akan sesuai dengan persangkaan hambanya. Yang selanjutnya adalah yang keenam, wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Janji Allah buat orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan sebuah tempat yang disebut dengan syurga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, surah Maryam ayat ke-63 ini, dan kemudian juga surah Ar-Ra'd ayat ke-35. Pemirsa silahkan sambil disimak. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Surga yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Begitu lengkap apa yang dijanjikan dan akan didapatkan oleh mereka yang bertakwa. Ada orang yang berkata, hidup itu di dunia Ustaz, nanti bagaimana aja, jangan kebangetan ente nekat. Hidup di dunia yang cuma puluhan tahun ente nggak mau susah. Masa ente mau gambling urusan yang lama? Di dalam kubur boleh jadi ratusan tahun. Utsman bin Affan menangis setiap kali berziarah, karena beliau bilang, bila ada orang selamat di dalam kubur ini, maka selamat selanjutnya. Ada seorang tabi'in yang dia sebenarnya beriman kepada Rasulullah pada saat Rasulullah ada, tetapi kemudian tidak bertemu, dan kemudian dia disebut sebagai tabi'in. Kita akan temukan kisahnya dalam kitab Ihya Imam Ghazali. Namanya Ahnaf bin Qais. Dia sudah tua. Pada saat kemudian keluarganya mengingatkan, inna sawma yudha'ifuka, bahwa puasa itu akan membuat engkau lemah.
Ahnaf bin Qais kemudian berkata, "U'idduhu li safarin tawilin." Aku mempersiapkan amalan ini dengan puasa ini untuk sebuah perjalanan yang panjang di dunia. Baina sittin wa sab'in, umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi pada saat engkau di alam barzakh dan ketika nanti dibangkitkan, maka saat dibangkitkan itulah hari di mana engkau hanya akan menyesali apa yang telah engkau lakukan bila membiarkan dirimu terus dalam keadaan durhaka di hadapan Allah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kayak apa mencekamnya yaumul kiamah sampai seorang anak lari dari ibunya, seorang suami lari dari istrinya, seorang saudara lari dari saudaranya. Kayak apa Allah menggambarkan begitu mencekam kehidupan di yaumil qiyamah bila mereka tidak mempunyai amalan ketakwaan yang mereka anggap remeh saat di dunia. Betapa mencekam. Dan jangan sampai terjadi kepada pemirsa program Assalamualaikum Nusantara. Kita harus tetap menjadi orang-orang yang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bagian akhir yang ketujuh adalah wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Allahu akbar. Ini yang akan menjadi penutup dari semua keraguan mereka yang berkata bahwa ketakwaan urusan akhirat. No. Dalam kitab ini disampaikan bagi mereka yang bertakwa, mereka adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Enggak boleh hidup hina, enggak boleh hidup susah, enggak boleh hidup sengsara. Kenapa? Karena ada janji dari Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Faja'alal karamata indahu bittaqwa la bil ansabi wala bil amwali wala bi syai'in akhara. Kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Allah menjadikan kemuliaan di sisinya dengan ketakwaan. Ukurannya adalah ketakwaan. La bil ansab, bukan dengan nasab. La bil amwal, bukan dengan harta. La bi syai'in akhar, bukan tidak sesuatu yang apapun itu yang lain dari amwal maupun dari ansab. Mudah-mudahan memotivasi diri kita. Bangkit wahai saudaraku. Jangan pernah ketakutan bahwa janji Allah itu dia pasti akan terjadi. Apa yang membuat engkau ragu kepada janji Allah dan pertolongannya bila 1 bulan penuh engkau telah melakukan puasa yang berjanji tentang kemuliaan-kemuliaan dan kedahsyatan yang akan didapatkan dari orang-orang yang bertakwa adalah dia yang memerintahkan kita berpuasa 1 bulan Ramadan kemarin. Bila engkau melakukan itu, mengapa sesuatu yang menjanjikan dan membahagiakan kau biarkan dirimu dalam keraguan? Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.